Selamat sore teman-teman. Hari ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua perkembangan tomat saya yang sekarang sudah berumur 56 hari. Jadi sekitar 8 minggu ya, memasuki 2 bulan gitu. Terus benihnya ini saya ambil dari bumbu dapur saja, kebetulan kemarin ada satu buah yang tersisa tidak dipakai, itu yang saya semai. Terus proses semainya juga tidak rumit ya, saya hanya bagi 3 tomat itu, terus saya taruh di polybag, nanti saya timbun dengan tanah di atasnya ya, tipis-tipis aja. Kemudian saya tunggu sampai berkecambah dan tumbuh daun sejati ya, baru saya pindahkan ke pot yang sudah saya sediakan teman-teman. Kalau dilihat pertumbuhannya, ini tanaman subur teman-teman. Sudah mulai berbuah, daun-daunnya bagus, hijau, besar, batang-batangnya besar. Ini teman-teman lihat buahnya, ini ada 3 sudah di cabang yang pertama ya. Ini ada buah, ada bunga. Terus ini cabang yang kedua juga mulai bermunculan bunga. Nah ini juga ada 3 buah yang sudah menjadi buah ya, ada 3 bunga yang sudah menjadi buah di cabang yang kedua, hampir sama dengan cabang yang pertama tadi teman. Ini 1, 2, 3, ini yang bakal jadi buah 2. Jadi hampir rata-rata per ranting buahnya ini ada 5 buah yang bakal hadir ya. Buah-buahnya sehat teman-teman. Satu hal yang saya syukuri, bunganya nggak ada yang rontok teman-teman. Ini ada 1 juga. Daun-daunnya juga nih bagus ya, besar-besar, warnanya hijau bagus ya, hijau tuh, hijau ketuaan ya. Nah ini ada 3, jadi ini merupakan indikator ya bahwa cara yang dibutuhkan oleh tanaman tomat ini terpenuhi. Artinya apa? Artinya racikan nutrisi pupuk kimia yang saya berikan terhadap tomat ini komposisinya udah pas. Saya tidak pernah merubah komposisi, mulai dari vegetatif sampai saat ini generatif ya. Berarti takarannya sudah pas. ppm yang saya ambil kemarin dan mulai dari masa vegetatif itu 1200 ppm teman-teman. Berarti untuk komposisinya udah pas nih, dan ini akan saya pertahankan terus sampai akhir daripada tanaman ini. Oke teman-teman, sekarang saya menuju ke pohon yang kedua ya, di pot yang kedua. Ini teman-teman lihat nih, hampir sama nggak ada perbedaan, subur juga, bunga-bunganya banyak, bakal buahnya banyak, daun-daunnya juga besar-besar. Ini bakal buah banyak nih teman-teman, yang sudah mau menjadi buah. Terus bunga-bunganya juga banyak. Daun-daunnya teman-teman lihat ya, subur semua, besar, warnanya hijau, sama dengan pohon yang pertama. Itu yang sudah jadi buah ini teman-teman lihat. Nah, sudah ada 2 yang menjadi buah dan bakal buah 2 juga. Daun-daunnya bagus ya teman-teman. Ya kalau melihat kondisi tanaman seperti ini ya, memang hati ini jadi senang gitu, karena tanaman kita tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalam pot ini teman-teman, ini ada saya tanam sekitar 5 pohon ya, 1 pohon tomat dan 4 pohon cabai. Kalau melihat pertumbuhannya normal teman-teman, jadi tidak pengaruh ya, tidak pengaruh dalam 1 pot kita tanam lebih dari 1
tanaman teman-teman. Ini buktinya, cabenya tumbuh subur loh teman-teman. Bisa lihat ini buah-buahnya bagus, dan dari keempat pohon ini tidak ada perbedaan, semua sama tingginya, sama besarnya, besaran daunnya sama, buah-buahnya juga sama. Nah, saya hanya menggunakan ini sama, menggunakan pot bunga dengan media tanam sekam bakar sama tanah dengan perbandingan 31, hampir sama dengan cabai yang saya sudah buatkan kontennya kemarin yang berusia 28 HSS dengan sistem kapiler. Ini juga sistem kapiler teman-teman, ini sama kan. Nah, gak ada perbedaan, pot bunganya pot bunga bekas, modelnya sama, terus bak penampung nutrisinya juga sama, dari ember cat bekas, ember bekas cat gitu. Nah, terus saya lubangin di sini untuk mengisi nutrisi atau mengontrol nutrisi. Jika sudah kurang saya tambah. Samping itu lubang ini juga menjadi lubang penguapan jika terjadi peningkatan suhu di dalam bak nutrisi, sehingga nutrisinya walaupun dalam cuaca yang panas itu bisa stabil. Terus pengantar nutrisinya saya pakai sumbu ya, kain planel teman-teman. Nah, saya sangat merekomendasikan menanam tanaman dengan cara kapiler karena kita tidak perlu menyiram tanaman, hanya seminggu sekali saja kita lakukan pengecekan. Jika nutrisinya sudah berkurang, kita tinggal tambahkan. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman lihat nih cabai-cabainya ya, tumbuh normal teman-teman. Ini sudah mulai berbuah, sama halnya dengan umur cabai yang kemarin saya buatkan kontennya itu. Cabai Diva Type 1 28 HSS dengan menggunakan sistem kapiler. Sama, pertumbuhannya sama. Bedanya dia ditanam dengan tomat dan pohonnya 4. Tidak mempengaruhi sama sekali media dan luas tanam atau media tanam. Intinya saya lihat di sini adalah kebutuhan unsur haranya. Jika kebutuhan unsur haranya terpenuhi, maka tanaman yang tumbuh dalam satu pot itu bisa normal semua teman-teman. Artinya komposisi, racikan, nutrisi, pupuk kimia yang saya lakukan ini benar-benar takarannya udah pas. Terus ppm yang saya gunakan di sini adalah 1200 mulai dari vegetatif sampai semain. Dan ini akan saya pertahankan terus komposisinya, karena sudah terbukti bahwa dengan komposisi dan ppm 1200 tanaman cabai dan tomat tumbuh subur dan normal. Oke teman-teman, sekarang kita ke tanaman tomat yang ketiga ya. Nah ini memang agak bermasalah, cuma saya lihat ini bukan persoalan nutrisi karena bunga-bunganya juga muncul sesuai dengan umurnya, waktunya. Ini perbandingannya dengan pot 1 dan 2 ya, ini muncul bunga-bunganya, hanya daun-daunnya ini agak melengkung ke atas. Terus pertumbuhannya juga tidak seperti pada tomat 1 dan 2, dia agak kerdil ini. Ini kena apa ya, saya juga bingung ini teman-teman. Kalau mau bilang hama nggak mungkin, tanaman ini nggak ada hamanya, mungkin kena jamur ya. Tapi kalau jamur juga media tanam nutrisi semua sama. Takutnya saya ini karena apa, bibit kali ya, karena saya tidak ada perlakuan khusus kemarin pada bibit yang saya tanam. Saya cuman lakukan seperti apa yang saya katakan tadi di depan ya. Ini yang ketiga ya, tiga juga hampir sama, kasusnya hampir sama, cuman dia sudah mulai tumbuh subur dan daun-daunnya tidak melengkung. Karena daunnya sudah mulai menghijau normal ya. Saya menggunakan pot polybag nih teman-teman, tapi untuk media tanamnya sama, terus bak nutrisinya juga sama. Seperti inilah perkembangan tomat yang saya tanam dengan menggunakan bibit dari dapur. Tumbuh subur, berbuah cukup banyak.
Oke teman, saya rasa untuk review perkembangan tomat kapiler dengan menggunakan pupuk kimia sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu pada konten-konten berikut, dan saya akan mereview tomat ini sampai tomat ini berakhir. Terima kasih teman-teman.